dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel
dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah hari ini di minggu yang pertama di bulan Maret 2021. Saya percaya di bulan ketiga ini ada hal yang dahsyat yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. So pastikan dalam pertemuan ibadah, dalam hadirat Tuhan, ketika kita masuk dalam hadiratnya saudara, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan lah yang membuat kita diubahkan, dipulihkan. Kita berjalan sepikir, sehati dan sekehendak dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita satukan hati kita saudara. Sebelum kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Ini kami datang sebagaimana kami ada. Kami mohon tahirkan, kuduskan, sucikan kami dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran. Dan ampuni mereka yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hendak terus mau masuk melangkah dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan. Kuduskan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami rindu berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Karena berjumpa dengan-Mu lah ya Tuhan yang menjadi segalanya bagi kami. Untuk kami menerima ya Tuhan segala yang Tuhan janjikan. Bahkan yang terbaik yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan biar terus hidup kami dan mata kami tertuju kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Yang diutus oleh Bapa bagi kami. Untuk menuntun dan memberikan penghiburan, kekuatan, pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus
hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kami panggil Kau Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, kami minta di dalam nama Bapa Yesus Kristus, ya Allah Roh Kudus, Kau hadir di sini. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Oh, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu. Come on, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu,
kuasa-Mu, ya Allah Roh Kudus, ya Allah Roh Kudus. Oh, rianda karala patasya kana karala barala 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 baba. Hina la maya syakana la barala ba. Ku percaya kuasa-Mu lebih dari segalanya. Kau tak hanya kuasa, Engkau pribadi yang manis, yang suci, menawan, sejati, penuh kuasa, oh Roh Kudus. Hiana dalam ya syakada bakara bakara hiana dalam, oh hiana dalam ya syakada bakara bakara baba. Oh la baba karala bata syakada bakarala barala 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 ba. Oh riandara la baya syakada takariande karala barala baba barianda barala barala ba. Syakana bakarianda barala 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 baba baba. Shikiana la barala bata karianda karala barala bata shandara la baba. Oh riandara la maya syakara la barala barala barala. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Kau penolong kami Tuhan, Kau terutama di hidupku. Dia pribadi yang ajaib yang ada di dalam kita, saudara. Wow. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau Kau terus sedang menunjukkan kebesaran kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami nggak akan ragu Tuhan. Kuasa-Mu adalah ya dan amin ya Tuhan Yesus. Yang sanggup melakukan perkara yang mustahil sekalipun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak mengagungkan nama-Mu. Betapa besarnya Engkau Raja di atas segala Raja. Yesus Kristus Tuhan. Dan di dalam kekuatan kuasa-Mu Engkau hebat ya Tuhan. Oh, sama-sama serukan haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau satu-satunya yang terbesar di alam semesta, bahkan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, kita tepuk tangan dimanapun kita berada saudara. Kita yang merindukan kuasa lawatan Tuhan hari ini. Yuk bangkitkan roh kita saudara. Bangun roh kita saudara. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan, Dialah satu-satunya pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Ini doa kami Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. We gotta shout to your name, Lord. Great
Kami sedang melihat, gak cuma merasakan kuasa-Mu sedang terjadi di tempat di mana kami ada, di rumah kami. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Engkau yang memiliki hidup kami Tuhan. Kami percaya segala sesuatu ada dalam kendali-Mu. Yes, Dialah jalan kebenaran. Ini doa kita saudara. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yeah. Katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Ayo saudara. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Wow, great, great is. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan, great is our God. Haleluya. Sorak-sorai haleluya. Mari saudara kita satukan hati kita. Kita akan menaikkan doa syafaat pagi hari ini. Urabata shana baralava, kinamata karalava ya shana lava, urabata karalava ya shana lava, urabata karalava ya shana lava, ribata karalava. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Sebagaimana kami ada, semua oleh karena Engkau, semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami mau berkata, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di bulan keempat ini Tuhan. Dan kami percaya di bulan ini Engkau akan terus menyertai kami. Karena Engkau yang memberikan anugerah dan kebaikan-Mu buat gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau saat ini berdoa Tuhan. Lawat bangsa kami. Kami terus berdoa buat Indonesia. Kami percaya Indonesia dalam tangan-Mu. Indonesia dalam rencana-Mu. Dan apa yang Kau janjikan pasti digenapi hari-hari ini Tuhan. Itu rancangan yang bawa damai sejahtera. Rancangan yang bawa hari depan yang penuh pengharapan. Pencuri datang mencuri membinasakan. Tapi Engkau datang memberikan hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Biarlah itu terjadilah atas Indonesia. Di setiap pulau-pulau. Setiap desa-desa. Di setiap kota-kota. Di setiap penduduknya. Tuhan Engkau mencurahkan roh-Mu ya Tuhan. Pentakosta ketiga. Melawat bangsa kami ya Tuhan. Memulihkan Indonesia. Dan kami percaya jutaan anak-anak muda dimenangkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Urabata karalaba, syakaralaba laba, ribata karalaba ya syakaralaba laba, uralaba ya ralaba ya syakaralaba, ribata karalaba laba, syakaralaba. Kami berkati pemerintahan kami Pak Jokowi ya Tuhan pagi hari ini. Berikan roh hikmah dan takut akan Engkau. Dari pusat sampai daerah Tuhan lawat ya Tuhan. Biarlah setiap daerah terus dibangun ya Tuhan. Terus dipulihkan ya Tuhan hari-hari ini Abah. Kami memberkati Indonesia dan setiap pemerintahan yang ada. Tuhan yang tuntun semua Abah.
Abba. Terima kasih Tuhan. Iralabaya syakalalabala. Ribatakalabaya. Tuhan juga lawas setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memulihkan, bahkan cara khusus kami juga berdoa untuk setiap mereka yang menderita COVID-19. Tuhan, kami berdoa mereka yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah-rumah. Tuhan, pagi ini biarlah kuasa kesembuhan itu mengalir, menyembuhkan ya Tuhan. Urabatakalaba, syakalalaba, ya syakalalaba, ribatakalaba. Tuhan, lawat juga para dokter, para perawat. Tuhan melindungi itu, Tuhan menjagai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa para pembina rohani kami, gembala sidang kami Paniko, Tuhan besar keluarga besar mereka. Tuhan jagai, Tuhan terus urapi ya Tuhan. Beserta keempat wakil, Tuhan terus pakai mereka Tuhan. Terus menopang Paniko ya Tuhan. Terima kasih berkati juga karayon kami Pak James, wakilnya Pak Edi. Tuhan berkati gereja-Mu GB Dharma Wangsa Square. Tuhan kami percaya gereja-Mu ada dalam tangan Tuhan. Gereja-Mu ada dalam rencana-Mu Abah. Berkati gembala kami Pak Bambang, Bu Indri. Yang Tuhan pagi hari ini juga hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan pengurapan-Mu mengajar Tuhan. Dan pengurapan-Mu turun atas setiap kami Abah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Pak Tatang Bu karena semua pengerja jemaat dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami pagi dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Ini doa kami Abah. Kami minta dalam satu nama, itu di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu benar-benar hebat dalam hidup kami. Terima kasih sungguh kami merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu yang menggetarkan hati kami. Dan kasih-Mu yang begitu mempesona hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh Tuhan, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Wow, terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatimu. Sebab kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sebab kasih-Mu ya Tuhan,
kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Wow, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sebab kasih-Mu besar, kasih setia-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, sungguh mempesona hatiku, kuasa-Mu menggetarkan hatiku. Sungguh ajaib, sungguh besar kasih setia-Mu ya Allah ya Bapa. Ya dalam ya syakana dalam batakana dalam ya syakana dalam baba syana dalam barian dalam maya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu cukup buat kami sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, wow. Senangkan-Mu, hanya
Sungguh baik Tuhan, kalau setiap kami mau menyelidiki diri sendiri untuk mengenal Engkau dan meminta Roh Kudus menyingkapkan hatimu. Biar kami tahu apa yang Engkau suka, apa yang Engkau benci Tuhan. Maka seumur hidup kami ke depan, kami boleh menyenangkan-Mu. Mari Roh Kudus, Kau yang sudah hadir, terangi hati kami semua yang mendengar, supaya kami mengerti lalu melakukannya. Dalam nama Yesus kami tahu, maka kebaikan-Mu, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti hidup kami semua. Amin. Shalom saudara, semua baik-baik. Mari hari ini kita mau belajar tentang hal-hal yang Tuhan suka. Kalau yang gak suka ya itu sebaliknya. Sekarang yang Tuhan suka aja. Dalam Mazmur 45 ayat 8 dikatakan, Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Kami tahu Tuhan, Engkau mengendaki kami berlaku adil, penuh belas kasihan, dan tidak seperti orang Farisi. Yang Engkau paling benci adalah apabila kami pakai topeng dan menjadi orang fasik Tuhan. Ampuni kami, pernah kami lakukan, tapi kami percaya apabila kami mengakui dosa kami, Engkau setia dan adil, Engkau telah mengampuninya. Beberapa hal yang Tuhan suka, pertama adalah dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kalau kami menghasilkan buah Roh Kudus, tentu kita tahu buah Roh Kudus ialah kasih, yang mengasihi Tuhan, segenap hati, mengasihi sesama seperti diri sendiri, senantiasa bersukacita, dan selalu penuh damai sejahtera karena kami yakin Engkau telah membenarkan kami. Kami harus sabar dalam segala sesuatu. Kemurahan menyertai sepanjang tahun. Bukan cuma 1 hari, 2 hari. Tapi seterusnya. Kebaikan-Mu mewarnai hidup kami. Kesetiaan Engkau berikan karena Roh-Mu Tuhan. Kelemah lembutan, kami tidak pernah membalas kalau kami disakiti. Kami taat pada firman-Mu. Engkau yang mengajarkan Musa adalah orang yang paling lembut di atas muka bumi. Jadikan kami Musa-Musa akhir zaman Tuhan. Dan terakhir pengendalian diri, penguasaan diri dari segala sesuatu kedagingan. Kami mau hidup dituntun Roh Kudus. Kami mau hidup menghasilkan buah Roh Kudus. Yang kedua, yang Tuhan suka adalah apabila kami percaya, beriman. Kami diselamatkan karena percaya akan kebaikan Tuhan di Kalvari, korban Tuhan di Golgota. Dan kami juga percaya tanpa iman tidak mungkin kami berkenan kepada Tuhan. Ya, minggu lalu saya sudah terangkan panjang lebar tentang iman. Jadi hari ini kita langsung lanjut. Hal yang ketiga yang Tuhan suka adalah Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Dikatakan, kalau engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya, lahir baru, dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada.
duduk di sebelah kanan Allah. Senantiasa hal-hal yang rohani yang ada di surga, semua yang baik yang ada di surga, pikirkan itu, bukan yang di bumi. Sebab bumi ini makin lama makin rusak, makin penuh dengan kejahatan. Ayat 3 mengatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, di dalam Roh Kudus. Hal keempat yang Tuhan suka adalah Yakobus 1 ayat 27. Kalau kami peduli terhadap orang miskin, peduli terhadap janda-janda yang susah dan sudah lanjut usia, dan yatim piatu, engkau mengatakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapanmu ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, bagian B-nya ini ya, kalau ya maksud Tuhan waktu kita mengunjungi dan melayani janda-janda yatim piatu, jangan sampai tergoda begitu aja. Ya. Hal yang berikut yang Tuhan suka adalah apabila kami memberi dengan sukacita. Saya ajak melihat 2 Korintus 8 ayat 1-5. Ini bicara tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, ayat 2, sukacita mereka tetap meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, bukan miskin, sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini saya melihat sebagai satu keajaiban Tuhan oleh Roh Kudus. Jemaat di Makedonia yang sangat miskin dibuat begitu mengasihi Tuhan Yesus, sampai sekalipun mereka sangat miskin, namun mereka tetap bersukacita, tetap penuh dengan kemurahan kepada sesama. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kembali kepada 2 Korintus 8 tadi, di ayat 3 dan seterusnya. Di ayat 3 dikatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi kalau baca seperti ini saya mengerti, kalau biasa mereka makan 3 kali sehari, mungkin satu menu jadi hanya makan 2 kali sehari, itu dipersembahkan untuk membantu penginjilan lewat Rasul Paulus. Ini kan Rasul Paulus yang tulis. Jadi Rasul Paulus sebagai seorang penginjil yang wow, kita tahu ya, dulu dia seorang pengejar, pembunuh orang Kristen. Tapi sesudah pertemuan dengan Yesus, pertobatan itu sungguh-sungguh. Dan saat itu Saulus menjadi Paulus. Paulus adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Nah, dia memberitakan Injil terutama kepada mereka yang bukan Yahudi. Dan dia berhasil. Kadang-kadang dilemparin batu, kadang-kadang dianiaya, bahkan pernah sampai mati, saudara.
Tapi Roh Kudus membangkitkan dia pagi harinya, dia berdiri lagi dan terus memberitakan Injil. Nah, orang seperti Rasul Paulus ini jarang ada. Dan jemaat Makedonia sudah mendengar tentang hebatnya Paulus ini. Dan mereka katakan, sekalipun kami miskin, berikan kami kasih karunia untuk ambil bagian dalam pelayananmu Rasul Paulus. Biar ada cukup makanan, ada cukup untuk keperluanmu sehari-hari. Sebab Paulus dia orang yang tidak pernah minta bayaran, tidak pernah minta imbalan. Dia membuat tenda dan dari hasil buat tenda dia menginjil. Nah, saudara, di ayat 4 dikatakan, dengan kerelaan sendiri jemaat Makedonia meminta dan mendesak kepada kami, kepada Rasul Paulus dan rombongan, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan pada orang kudus. Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan pertama diri mereka juga giat menginjil, tidak takut mati demi memberitakan Injil pada orang lain. Pertama mereka berikan diri mereka pertama kepada Allah, yang juga berarti mereka mau dipisahkan dari keinginan dunia sepenuhnya untuk kerajaan Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi selain mereka menyerahkan tubuhnya, roh, jiwa, tubuh sebagai korban yang kudus, mereka juga menyumbangkan untuk penginjilan. Nah, saudara, di dalam ayat 9 masih 2 Korintus 8 kita membaca ayat, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia oleh karena kamu menjadi miskin. Yesus menanggung semua yang tidak enak, semua yang menjadi beban, sakit, penyakit, juga kemiskinan secara materi, juga perasaan tertolak. Segala sesuatu yang tidak enak Dia tanggung, dan itu yang dimaksudkan dengan miskin. Jadi kemiskinan kita Dia pikul. Sekalipun Dia kaya, Dia biasa memenuhi segala kebutuhan yang seperti tadi. Kalau orang sakit Dia akan sembuhkan, kalau orang kekurangan materi Dia akan cukupkan. Kalau orang tertolak atau merasa tidak dikasihi, Dia akan pulihkan hatinya. Jadi di sini dikatakan, oleh karena kita Dia menjadi miskin, sekalipun Dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Dalam
dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Banyak lagu. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Kadang-kadang kami di belantara, Dia tetap menuntunku. Sungai di gurunku tembui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Kembali ke 2 Korintus 8 saat ini ayat 13 sampai 15. Di sini Tuhan melihat ada ketimpangan. Memang mereka yang kuat kaya dibuat sangat kaya. Bagi mereka yang kuat doanya harus dijaga jangan terlalu kaya, bisa berubah hatinya. Nah, Tuhan kasih jalan keluar. Rasul Paulus dipimpin Roh Kudus. Dikatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu, ini yang sangat banyak diberkati, mencukupkan kekurangan mereka yang belum menjadi kaya banget, harus ditolong oleh yang kaya banget, saudara. Agar kelebihan mereka yang sudah diberkati banyak, kemudian mencukupkan kekurangan yang belum kaya, supaya ada keseimbangan. Kalau ada keseimbangan, tidak ada perang dunia. Saudaraku, ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak, udah ya bergudang-gudang lah tuh duit. Ya. Yang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan. Nggak perlu. Kalau dia cinta uang, repot lagi. Sulit masuk surga, kata Tuhan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit, yang belum punya lumbung penuh dengan duit, supaya mereka tidak kekurangan. Nah, inilah keadilan Tuhan. Saudara, hal yang berikut, lihat jam dulu, adalah yang Tuhan suka adalah penyembahan. Karena Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, saya ingat saudara ya, sebelum bicara tentang penyembahan lebih dalam, biar ini terakhir. Minggu lalu kita ditegur oleh firman Tuhan melalui ketua BPH
Dan dia bicara tentang kesombongan. Saudara, setiap kali kita mendengar firman adalah tugas kita untuk cukup merendahkan diri untuk ujilah aku Tuhan. Dan waktu saya menguji diri sendiri, wow, betapa banyak kesombongan yang Roh Kudus ingatkan. Lalu dia kasih beberapa ayat. Mazmur 22 ayat 26. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Siapa yang mau senantiasa kenyang? Pasti semuanya. Jadilah orang yang rendah hati, sebab dia akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan, yang selalu memperhatikan perkara-perkara yang di atas, akan memuji-muji dia dengan huruf besar, memuji-muji Tuhan, karena pasti dia akan diberkati berlimpah-limpah. Lalu dikatakan, biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Maksudnya hati kita terus dipenuhi dengan kasih akan Tuhan dalam sikap yang rendah hati. Ada di Amsal 29 ayat 23 dikatakan keangkuhan merendahkan orang. Tapi orang yang rendah hati menerima pujian. Ya, orang yang sombong akan direndahkan. Tapi yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ini dahsyatnya Tuhan. Jadi lebih baik kita tetap rendah hati melayani sesama. Seperti dalam Filipi 2. Dia katakan hendaklah. Ayat 2 kali ya. Filipi 2 ayat 2. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, di dunia ini jarang yang ada seperti ini. Kebanyakan orangnya angkuh, saudara. Kalau melihat yang masih junior, ya, yang senior langsung mencela. Kamu belajar dulu, baru mengerti. Dan macam-macam ya saudara, direndahkan, dicela, dijelekkan. Kadang-kadang sampai keterlaluan saudara ya, sampai orang pengen keluar dari gereja, sampai begitu sakitnya. Tapi selama yang direndahkan itu merendahkan diri saudara, Tuhan mengangkat dia. Dan dia akan tetap ditinggikan dan banyak menerima pujian. Ini hari kita akan mengambil bagian dalam perjamuan Roh Kudus, perjamuan kasih, perjamuan suci. Tapi sebelum itu kita mau melakukan satu hal yang sangat menyenangkan Tuhan, yaitu memberikan penyembahan. Saudara, satu lagu yang membuat saya tidak bisa tahan, tidak keluar air mata kalau mengingat kita selalu ada di dalam tangan Tuhan. Dia yang begitu besar, saudara. Masih peduli siapa kita ini. Oh, Rabas. Amin. Baik, kita nyanyikan ini menyenangkan Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu
tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Flat aja ya. Kuyana basyati, kuyana samaya syatana barala, kuyana maya syatana barala, kuyana basi dadabo, kuyana maya syatana barala, badede kuyana barala, babandara bab, surala baba di karya barala bandi. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, Engkau pegang kami, Engkau tuntun dalam hidup ini. Bahkan kami ada dalam hati-Mu, kami ada dalam pikiran-Mu, Bapa. Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tak layak menerimanya, namun Kau begitu rendah hati, Kau begitu mengasihi kami. Amin. 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 Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Kau begitu memperhatikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Izinkan saat ini kami ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Dan di saat kami minum darah-Mu, makan tubuh-Mu, kehidupan-Mu masuk ke dalam kami. Dan kami akan menerima kehidupan untuk selama-lamanya. Pada saat rapture Kau kerjakan, Kau angkat kami Tuhan. Karena Kau telah membenarkan dan disenangkan seumur hidup kami. Mari kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala. Pada malam waktu Tuhan Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur pada Bapa. Kemudian Dia pecahkan roti itu sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah untuk kamu. Supaya oleh darah Yesus, oleh tubuh yang dipecah-pecah, Tuhan tanggung penolakan kami, Tuhan tanggung sakit penyakit kami. Terima kasih. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mengucap syukur dan makanlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur. Dan Tuhan Yesus katakan, cawan ini adalah perjanjian baru. Ini meteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya dalam perjamuan kudus,
Buatlah peringatan akan daku. Kami senantiasa mengingatnya Tuhan. Bukankah darah Yesus ini yang mensucikan dosa kami? Darah Yesus juga yang mentahirkan hati nurani kami. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Bukankah anggur ini adalah persekutuan dengan darah-Mu? Amin. Bersyukur dan minumlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih. Karena kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya nada basinda sembaran puji bagi-Mu Roh Kudus yang manis, hamba berdoa Engkau yang mengerjakan di dalam kami semua. Engkau yang membuat kami hidup menyenangkan-Mu. Tuhan, saat ini jamah, saat ini impartasikan kasih dan kuasa-Mu. Penuhi Tuhan, penuhi kami semua. Berkati yang limpah. Berkati mereka yang memberikan persepuluhan. Buah suluk Tuhan. Bahkan yang belum bisa berikan semua, tetap berkati Tuhan. Hamba berdoa. Satu waktu Engkau akan memberkaya kami semua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Dan bilang saat ini Kau pulang buat damai sejahtera Bapa. Belas kasihan Tuhan Yesus dan kuat kuasa Roh Kudus, semua itu menyertai kita mulai saat ini sampai saatnya Tuhan jemput kami di awan-awan. Dan semua yang punya pengharapan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Amin. Sebab engkau kan mengemban ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Shalom. Yuk kita ikut Cool GBIDS Cool Dharma Wangsa Square setiap hari Rabu jam 7 malam melalui Zoom. Ada sharing firman, kesaksian, juga ada gamenya. Tuhan Yesus memberkati. You're more than anything. You're more than good, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord,
You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Love, you're everything to me. I will never let you go, never ever.